warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatul waqam fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuan Guru yang sempat hadir, wabil khusus rekan Tuan Guru Haji Hadi Yasin, mudah-mudahan beliau-beliau dalam berkhidmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, mami-mami, ibu-ibu calon tamu Allah, mudah-mudahan tiap berungguh sekali lagi dalam rahmat dan ridha Allah taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mami-mami calon tamu Allah, sebagaimana kita ketahui, siaran lalu umrah ini murni panggilan Allah taala. Memang tiap perlu akan diuji, baik dari keluarga, baik dari harta benda, baik dari pengurusan dan lain sebagainya. Tetapi hakikatnya tiap perlu ini adalah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Luwih dengan luwih kepeng, dengan sugih, lamun Allah taala diundang arah doang alasan ini. Atau arah kepeng tadi dipersulit oleh Allah taala. Dan betapa banyak jamaah hari ini atau yang lalu, mudah-mudahan tidak ada yang akan datang. Walaupun mereka sudah nyetor duit, ada caranya. Kalau Allah belum mengizinkan untuk menginjakkan kaki, tidak akan pernah bisa. Nah, jadi murni meletakkan kaki di Ka'bah, meletakkan kaki di Madinatul Munawwarah, murni adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti sebelum ini kita dengar beberapa hadis, nanti kita akan muhasabah dengan instrumen nanti supaya kita terbawa. Nah, begitu tiap pelungguh keluar dari gedeng pelungguh, kaki tiap pelungguh keluar, berarti kita bayangkan kita sudah ditunggu oleh Rasulullah. Tiap pelungguh sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah. Jadi begitu kita mengeluarkan kaki dari rumah kita masing-masing, Rasulullah sedang menunggu kita di Madinatul Munawwarah. Rasulullah marabasan tawang lanjang, Rasulullah menunggu tiap pelungguh. Dan sebelum tiap pelungguh sampai sana, nama-nama pelungguh sudah disodorkan oleh malaikat. Niki orang-orang yang akan datang berziarah ke makam wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berziarah kepadaku, dalam sebuah hadis, barang siapa yang berziarah kepadaku ketika aku tidak ada, maka sungguh dia telah berziarah kepadaku, aku masih hidup. Barang siapa yang berziarah kepadaku masih hidup, wajibat lahu syafaati, maka wajib bagi dia mendapatkan syafaatku. Alhamdulillah, tiap pelungguh harus bergembira, harus senang, dan kita harus terharu sedih juga. Sekali lagi, tiap pelungguh dengan kejadian ini, kami dengan cerita begitu begini, tapi itulah kehendak Allah taala. Tapi insya Allah pelungguh sudah sekarang memposisikan diri Rasulullah. Pelungguh harus senang, harus senyum. Kenapa demikian? Pelungguh sudah ditunggu oleh Rasulullah SAW di kota Madinatul Munawwarah. Pelungguh telah ditunggu oleh Allah taala di depan Ka'bah. Bagaimanapun dosa salah tiap pelungguh, kita akan diampuni oleh Allah taala. Maka oleh karena itu, sebelum kita naik mobil nanti kita saling minta maaf. Kita tanggalkan siapapun kita, ya. Kita singkirkan apapun jadi kita, jadi pengusaha, jadi pejabat, itu sudah tidak ada artinya di depan Rasulullah. Sudah tidak ada artinya di depan Ka'bah. Di depan rumah Allah taala, Allah tidak pandang itu semua. Kita tinggalkan iri, hasad, dengki, sombong, aku, kita tinggalkan sekarang. Penyerahan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan kita hanya semata-mata kepada Rasulullah SAW. Maka tiap pelungguh nanti begitu dari Madinah ke Al-Mukarramah,
cuma 2 kali niki. Untuk laki-laki kain putih doang, maupun di mana selana di dalam dan di kamu ya, membuktikan apa maksudnya. Demikian pun juga ibu-ibu berpakaian rapi, mobil afdal yang putih, apa maksudnya? Kita akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Allah. Yang pelungguh sugul atau keluar dari rahim ibu kita di darat jauh, benang darat sepotong benang pun tidak ada yang kita bawa, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di neraka yang jauh. Tidak ada yang kita bawa meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Toh pun juga apa yang sekarang ini adalah murni adalah cuma titipan dengan Allah. Pelungguh berdua-dua bandar kebun bangkat cuma titipan doang. Ini milik kita, cuma hak pakai doang, tapi miliknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pelungguh milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia ini, tiap pelungguh bisa berziarah, dan kedepannya kita mengajak keluarga kita untuk bisa berziarah ke Mekah, karena Ka'bah itu akan datang nanti di juru kiamat. Orang-orang yang sudah datang berziarah ke Ka'bah, Ka'bah itu akan datang di juru kiamat, akan mempersingkat bagi orang-orang yang pernah bersujud di depan Ka'bah. Nah, pelungguh nanti insya Allah akan Madinah lebih awal, turun Jeddah langsung Madinah. Pelungguh nanti akan diajak berziarah ke makam Rasulullah. Yang pelungguh akan dikenal wajahnya oleh Rasulullah. Dan ibu-ibu nanti akan insya Allah ada jadwal masuk ke Raudah. Barang siapa yang sudah berziarah kepada Rasulullah dengan hati yang ikhlas, betul-betul cinta karena Allah, cinta kepada Rasulullah dengan tetu-tetu, maka nanti wajib kita akan dikenal oleh Rasulullah nanti di akhirat. Mudah-mudahan ikhlas ya. Apa sih terjadi tiap pelungguh ikhlas, kepeng benang ya, harus pelungguh ikhlas. Kejadian-kejadian yang telah lewat kita ikhlaskan, kita bersihkan diri kita, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lamun sampai itu niki dinar adi kepeng benang niki. Lamun pelungguh ikhlas karena Allah taala, datang ke Ka'bah dan datang ke Madinah karena Allah, karena Rasulullah, tidak ada artinya dunia dan seisinya. Lebih indah yang pelungguh dekat dengan Raudah, dekat dengan Rasulullah, dan dekat dengan Ka'bah. Mudah-mudahan reda dan pelungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi barang-barang kesaling teja untuk diri kita masing-masing, li awakta, li dirita, li amatta, li batinta. Kita tinggalkan semua penyakit batin, terutama penyakit hati terutama. Mudah-mudahan perjalanan umrah kita dan ibadah umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Wazis kita bermuhasabah dengan instrumen. Mudah-mudahan hati kita bisa terharu dengan suasana akan sujud di depan Allah. Ayo.